Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, final project mata kuliah pemrograman kelas Informatika 07. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Aisyah Asti Damayanti dengan NIM 19113015, Dimas Bagus Prasetyo dengan NIM 19113020, Muhammad Rizky Syaifullah Asyauri dengan NIM 19113029, Dwi Nur Firmanto dengan NIM 19113050, dan Muhammad Khalil 053. Kemudian saya Aisyah Astri Damayanti, NIM saya 19113015, akan menjelaskan terkait inheritance atau pewarisan. Pewarisan itu merupakan sebuah fitur yang terdapat pada pemrograman berorientasi objek atau biasa disingkat dengan Object Oriented Programming atau OOP. Pewarisan sendiri itu dapat mengaktifkan penggunaan anggota-anggota kelas secara bersamaan sehingga memungkinkan untuk mendefinisikan sebuah kelas di dalam aturan kelas lain dan membuatnya itu menjadi lebih mudah dalam membuat dan melakukan perawatan terhadap aplikasi. Dalam konsep warisan, kita dapat melakukan inheritance atau pewarisan pada fields dan metode dari satu kelas ke kelas yang lain. Kemudian dalam pewarisan terdapat dua konsep. Yang pertama adalah derived class atau biasa dikenal dengan child, yang merupakan kelas yang diturunkan atau yang mewarisi atau biasa disebut dengan kelas turunan. Yang kedua adalah base class atau parents, yang merupakan kelas yang menjadi dasar atau yang diwarisi. Biasanya dikenal dengan induk dan anak. Untuk mewariskan sebuah kelas itu menggunakan simbol titik dua untuk mengaktifkan fitur pewarisan. Dalam derived class itu mewarisi fitur-fitur yang ada di base class. Nah, sedangkan aksesibilitas derived class terhadap base class itu ada aturannya. Yang pertama adalah anggota dari akses privat hanya terlihat di derived class yang bersarang di base class. Kemudian anggota dengan akses protected hanya akan terlihat di derived class. Yang ketiga, anggota dengan akses internal hanya terlihat di derived class yang terletak di assembly yang sama dengan base class. Kemudian yang keempat, anggota dengan akses public tetap terlihat baik pada base class dan derived class. Namun tidak semua anggota base class itu dapat diwariskan. Anggota base class yang tidak dapat diwariskan ada 3. Yang pertama adalah static constructor yang dapat menginisialisasi data statik dari kelas. Yang kedua adalah instant constructor yang dapat membuat instance baru dari kelas. Yang ketiga adalah finalizer yang dapat menghancurkan instance dari kelas. Kemudian pewarisan memiliki jenis atau tipe. Nah, yang pertama adalah single inheritance atau biasa dikenal dengan pewarisan tunggal. Di sini kelas turunan itu mewarisi satu fitur dari base class. Bisa dilihat di diagram ini. Kelas A sebagai base class itu hanya menurunkan kepada satu kelas turunan, yaitu kelas B atau derived class. Kemudian yang kedua adalah multi-level inheritance atau pewarisan berlapis. Di sini base class mewarisi satu kelas turunan. Kemudian kelas turunan yang mewarisi base class itu akan menjadi base class dan akan mewariskan pada kelas turunan di bawahnya. Jadi di sini sebuah kelas turunan akan mewarisi base class dan sebagai kelas yang diturunkan akan bertindak sebagai base class. Bisa dilihat di diagram ini biar lebih jelas. Di sini base class dia bertindak sebagai kelas induk atau base class, kemudian mewarisi kelas turunan B yang merupakan derived class dari base class A.
Kemudian B juga bertindak sebagai base class dari kelas turunan C. Kemudian yang ketiga adalah hierarchical inheritance atau pewarisan hierarki. Di sini satu kelas itu berfungsi sebagai base class dari beberapa kelas turunan. Bisa dilihat dari diagram, hanya ada satu base class, kemudian kelas turunannya ada 3. Ini merupakan pewarisan hierarki. Kemudian yang keempat adalah multiple inheritance atau pewarisan multi. Satu kelas dapat mempunyai lebih dari satu base class dan dapat mewarisi fitur lebih dari satu base class. Dalam diagram ini terdapat 2 kelas induk dan 1 kelas turunan. Sehingga satu kelas turunan itu dapat memiliki lebih dari 1 kelas induk. Kemudian yang kelima, hybrid inheritance atau pewarisan hibrid. Ini harus dilakukan dengan melewati interface, karena dalam sisab tidak mendukung multipewarisan dengan kelas lain. Nah, di sini bisa kita lihat dalam diagram, satu base class mewarisi satu kelas turunan. Kemudian satu kelas turunan itu menjadi base class yang kemudian mewariskan 2 kelas turunan. Nah, di sini ada konsep pewarisan dan reusability. Dalam pewarisan itu mendukung konsep reusability, yaitu dapat menggunakan kode yang telah dibuat sebelumnya. Jadi biar tidak ribet, tidak menuliskan ulang kode apa yang sudah dibuat. Nah, dalam metode OOP atau Object Oriented Programming ini memungkinkan kita memperoleh seluruh data dari kelas induk atau base class untuk diberikan kepada kelas anak atau derived class tanpa harus melakukan copy dan paste seluruh kode base class. Jadi lebih simpel. Nanti kodenya tidak berulang-ulang. Nah, penggunaan kode berulang ini memiliki peraturan bahwa struktur logika dan algoritma adalah kepemilikan dari base class. Jadi, aturannya tetap milik dari base class. Sedangkan pendefinisian atribut dan metode dengan nama yang sama dapat menimbulkan pesan peringatan oleh kompilator. Namun, masalah ini dapat diatasi dengan menggunakan metode shadowing, yaitu dengan menambahkan kata kunci new pada metode yang ada di base class. Nantinya tidak akan timbul pesan peringatan oleh kompilator. Baik, akan dilanjutkan dengan penjelasan coding. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bagus Prasetyo. NIM saya 19113020. Saya di sini akan menjelaskan source code orders. Langsung saja saya akan menjelaskan bagian dari orders ini. Line 1 sampai ke 3 ini merupakan library yang digunakan untuk kelas orders. Di sini ada using system collection generic, dan using system text. Selanjutnya pada line kelima ini merupakan namespace dari kelas. Namespace di sini adalah final project. Ini bisa custom atau sesuai keinginan dari pembuat codingnya. Selanjutnya pada line ke-7 ini merupakan nama kelas yang memiliki akses publik sehingga bisa diakses di mana saja. Di sini nama kelasnya adalah orders. Nah, orders ini nantinya akan diwariskan ke kelas yang selanjutnya atau yang lainnya, yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya pada bagian selanjutnya. Sekarang pada bagian line ke-9 sini adalah merupakan enkapsulasi yang mewakili daftar objek yang dapat mengakses objek dengan indeks string, mencari, mengurutkan, dan memanipulasi daftar. Sekarang pada line ke-11 sampai 13
Ini merupakan enkapsulasi getter-setter dengan tipe data string dari masing-masing variabel. Ada public string invoice, public string core date, dan public string total. Dan pada line ke-15 ini merupakan konstruktor dengan akses publik. Dan pada line ke-17 merupakan field untuk membuat inisialisasi list baru dengan tipe data string. Pada line ke-18 merupakan field invoice dengan nilai yang akan ditampilkan. Ini yang akan ditampilkan adalah N1 atau 2019 atau 001. Pada bagian line ke-20 ini merupakan variabel date dengan tanggal dan waktu saat ini. Ini akan mengupdate data tanggal dan waktu untuk saat ini. Pada bagian line ke-21 ini adalah variabel format dari invoice. Formatnya adalah YYY, ini merupakan years atau tahun, MM ini month atau bulan, dan DD ini day atau day atau hari. Nah, pada bagian line ke-22 ini merupakan kelas bawaan yang berfungsi mengembalikan tanggal hari ini. To date time berfungsi mengembalikan objek yang ditentukan. To string berfungsi mengkonversi objek saat ini menjadi objek bertipe data string menggunakan format yang sudah ditentukan. Selanjutnya pada line ke-25 ini merupakan metode dengan tipe data string yang berfungsi mengembalikan data info. Nanti data info akan dikembalikan. Dan pada line ke-32 ini merupakan variabel plus ppn. Convert berfungsi mengubah tipe database ke tipe database lain. To double berfungsi mengubah representasi string yang ditentukan menjadi float point dengan presisi double yang setara. Selanjutnya pada line ke-40 sampai 41 merupakan data dari enkapsulasi getter-setter string class orders. Invoice plus invoice, date plus core date, total plus subtotal. Pada bagian line ke-49 ini merupakan field untuk mengembalikan data bill dan menambah objek di akhir list. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saiful Ashauri, NIM 19.113029. Saya akan menjelaskan tentang codingan rental. Di sini line 7 tuh merupakan derived class dari kelas orders 3015. Tanda berfungsi mengaktifkan fitur power-request dari kelas orders 3015. Terus line ke-9 sampai ke-10 itu merupakan enkapsulasi getter-setter. Dan yang line ke-12 itu sendiri merupakan objek pewarisan yang berfungsi untuk membaca kembali metode yang ada di base class. Sedangkan dari line 22 sampai 42, line 22 sampai 42 itu merupakan metode shadowing yang digunakan untuk menyembunyikan metode dari versi base class. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri lagi dong sama Dini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Firmanto, NIM 19113050. Kali ini saya akan menjelaskan kelas project. Yang pertama-tama ialah baris 1 sampai 3. Ini merupakan library yang digunakan oleh program. Selanjutnya baris 5. Baris 5 adalah namespace yang digunakan. Namespace-nya yaitu final project. Selanjutnya baris 7. Baris 7 merupakan derived class dari class order. Nah, ini. Selanjutnya baris 9 dan 10. Ini merupakan enkapsulasi getter setter. Selanjutnya baris 12 merupakan metode getter setter yang diberikan modifier public sehingga dapat diakses dari luar kelas. Metode void tidak mengembalikan nilai void atau kosong, sehingga nilai di dalam variabel merupakan atribut di dalamnya. Selanjutnya baris 14 merupakan percabangan if. Selanjutnya baris 16 dan 17 merupakan perintah untuk menampilkan teks dengan menambahkan baris. Duration di dalam kurung kurawal menampilkan sesuai dengan data yang diambil. Selanjutnya baris 21. Baris 21 ini merupakan metode shadow yang berfungsi menyembunyikan metode versi base class, kemudian mengembalikan nilai dari info. Kemudian line 23 sampai 25 merupakan metode bayangan atau shadowing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil Reuben, NIM 19113053, akan menjelaskan di bagian main program untuk melanjutkan penjelasan sebelumnya yang dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan di bagian main program yang saya sudah tampilkan ini, bagian per bagian. Di sini line pertama ada using system biasa, line ketiga namespace final project, nama projectnya ini, dan pada line kelima internal class program merupakan kelas dengan akses internal, jadi ini hanya aksesnya internal saja. Pada line ketujuh, public static void main string args ini merupakan deklarasi metode statik yang tidak dapat mengembalikan nilai main. Main dijalankan pertama kali oleh compiler. String args ini berfungsi untuk menyimpan nilai argumen yang diberikan dari komen atau terminal sehingga bisa diolah oleh program. Pada line ke-9, var order sama dengan new order total 10000, var rental, new rental, true backdate 2020 03 10, var project sama dengan new project, description new project. Pada line ke-9 sampai 11 merupakan deklarasi variabel dengan masing-masing nilai. New ini berfungsi untuk membuat list baru. True ini berfungsi dalam line ke-12 merupakan boolean value. Line ke-10. Line ke-13 sampai ke line ke-15, console write line ini order info, console write line rental, console write line project.info. Penggunaannya merupakan perintah yang digunakan untuk memanggil isi atau info dari masing-masing variabel yang ditentukan. Pada line ke-17, console read key ini berfungsi untuk menampilkan nilai dari satu variabel
User harus menekan salah satu keyboard sehingga user bisa keluar dari program. Saya akan mencontohkan menjalankan programnya. Bentar, lama. Ya, jika sudah seperti ini berarti program sudah berhasil. Ada invoice sama dengan N1 2019-001 total 1000000. Backdate 2020-03-10 status true. Invoice N1 2019-001 description new project sama seperti tadi ya, karena pewarisan. Dan fungsi read key di sini adalah jika saya mencet apa saja. Nah, di sini press any way to close the window. Itulah fungsi read key. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pewarisan. Jadi kegunaan ini adalah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimiliki kelas lain. Konsep pewarisan digunakan untuk memanfaatkan fitur code reuse untuk menghindari duplikasi kode program. Jadi ini adalah untuk menghindari duplikasi kode program. Konsep pewarisan membuat struktur atau hierarki kelas dalam suatu proyek. Kelas yang akan diturunkan bisa disebut dengan kelas induk. Kelas induk, parent class, superclass, atau base class. Sedangkan kelas yang menerima penurunan disebut kelas anak atau child class, subclass, derived class, atau hierarchy class. Jadi, pewarisan ini adalah mewarisi suatu kode pada kelas di bawah-bawahnya. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.